Suara Bu Tika terdengar jelas anak-anak? Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Semuanya sehat ya? Sehat. Sehat. Oke. Bu. Pagi hari ini kita agak siang ya mulainya ya, jam 10 ya. Biasanya jam berapa biasanya bangun pagi? 8. Sekarang jadi jam 10 karena ada apel pagi Bu Tika itu dari UNES. Nah, sebelum mulai kegiatan hari ini, kalian kan sudah Bu Tika beri tempe, beri tahu. Hari ini belajar apa dan apa? PPKN sama IPS. PPKN dan IPS, oke. Terus sudahkah kalian melihat secuplik video yang Bu Tika kirim ke grup? Sudah. Jadi sudah ada tahu sedikit-sedikit ya. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita lancar jaya ya anak-anak ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, Bu Tika minta izin nih untuk semuanya. Kenapa di kelas kita kalau berdoa dalam hati? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Di kelas kita ada berbagai macam agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Jadi tidak Bu Tika berdoa bersama-sama. Jadinya kalian berdoanya di hati masing-masing. Oke? Tetapi yang beragama Islam sudah Bu Tika berikan daftar kira-kira harus secara mandiri menghafalkan bacaan apa dan apa. Mas Paundra juga sama, sudah ada tugas dari Bu Ketut untuk pembiasaannya membaca apa. Kemudian Mbak Saci sama Mas Daniel juga sama. Dari Pak Sirait harus pembiasaan dirinya membaca apa. Sudah bisa dilakukan atau belum? Atau baru sedikit-sedikit, Bu? Sedikit, Bu. Ya wes, enggak apa-apa ya. Kamu selalu ingat sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Jadi kita sedikit-sedikit berbuat kebaikan nanti lama-lama jadi kebiasaan yang baik. Oke? Sekarang sebelum mulai tolong dihidupkan videonya biar Bu Tika lihat semua wajahnya. Udah mandi atau belum? Nah, oke, yang belum ini Dastan sama Saci. Mana ini gambarnya video? Aku nggak bisa on kamera. Oh, nggak bisa on kamera, kenapa Mbak? Lagi di mana? Layar. Oke, layarnya lagi error ya. Oke, sip. Tunggu dulu. Nah, ini Bu Tika mau melihat konsentrasi kalian. Bu Tika mau minta kalian menebak ini tuh siapa. Oke, siap? Siap. Siap ya. Bisa jadi hewan apa, buah apa. Nah, kamu petugas penebak. Ya. Sebentar ya. Kamu merem sih, merem aja melek sih yo, merem. Jangan melek dulu. Jangan melek ya. Jangan melek. Nah, sekarang boleh melek. Nah, oke, buka mata. Nah, sudah muncul di layar kalian? Sudah. Tulisannya apa? Mbak saya ya. Ini kira-kira tuh siapa ya? Tapi kamu jangan jengkel loh ya, harus penuh perasaan nebaknya. Ya, siap ya. Tarik napas. Hembuskan. Dihembuskan aja lewat entut tapi lo ya, lewat mulut aja ya. Nah, nih gambar apa nih? Saya Burung. Yakin? Berapa persen? 100%. Oke. Benar ini kupu-kupu. Benar. Bukan. Ini gajah, guys. Ini tuh gajah ya. Kamu jangan tertipu ya. Ini gajah ya, oke? Lagi ya, siap? Siap, Bu. Oke, sabar. Ya, sabar. Tarik napas. Hembuskan ya. Kira-kira ini gambarnya. Siapa bisa jadi tuh tiba-tiba ada muncul gambarnya Paundra.
putih. Nah, bisa jadi nih ya. Nah, ini gambar apa ini? Duren. Durian. Yang Landa. 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 Oke, coba Durian. durian sama landa. Oke, yang benar adalah bukan. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Bu? Terenggiling. Itu, Bu. Ini terenggiling. Oh, ini hanya tipuan ya, ini terenggiling lagi ya. Siap ya? Oke. Ini konsentrasi tenan iki gampang nih mesti kamu bisa. Nah, apa iki? Zebra. Apa? Zebra. Yang benar adalah tetet. Nah, gambar apa ini kira-kira ini? Monyet kayak gini. Gorila. Zebra wajah gorila ya. Jadi kamu jangan tertipu ini ya kira-kira. Oke deh. Oke ya. Sip. Itulah beberapa contoh gambar tipuan yang bikin kalian tertipu ya Nana ya. Astagfirullahaladzim. Mau lagi nggak? Mau. Yo besok lagi ya. Oke yo, kamu tidak boleh tertipu ya. Kamu itu tertipu. Itu tadi Butika jadi penipu. Astagfirullahaladzim. Ya, oke deh, kita lanjutkan ke pelajaran kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Butika tuh lali cah. Biasanya sebelum pelajaran kita itu harus apa dulu? Sarapan. Sarapan. Nah ini sarapannya baik hati. Coba kamu buka bupenamu halaman 27. Nah, 20. Latihan soal subtema 1. Tapi yang Butika pilih yang dikerjakan. Butika beri waktu. Misalkan Halaman berapa, Bu? halaman 27. Halaman 27. Ya. Gambarnya ketoknya mau duren, Bu. Tapi kok ternyata palsu ya. Oh, ini guys. Ternyata guys. Oke, sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Bagus. Kita lanjutkan ya. Bu Pena halaman 27. Kalau Butika bilang timuk, apapun yang terjadi angkat tangan ya, tidak boleh mengerjakan. Yang pertama, muatan SBDP nomor 1. Cerita bergambar yang bertekanan pada gerak dan ditampilkan melalui urutan gambar. Jadi ada urutan gambarnya. Itu pengertian dari apa? Apakah kartun, pamflet, komik, atau karikatur? 5, Komik. 4, Kartun. 4, 3, 2, 1. Timuk. Kartun. Ada urutan gambar. Berarti apa anak-anak? Kartun. Iya, betul. Jawabannya komik ya. Kamu kalau melihat komik pasti ada urutan gambarnya toh. Mulai dari awal, tengah, akhirnya itu pasti ada urutannya, itu komik ya. Jawabannya komik. Nomor 2. Nomor 2. Ragam ilustrasi yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah titik-titik. Apa kuwi iki gambar ilustrasi jenis apa? 10, 9, ditulis dulu ya, ditulis di tanganmu dulu ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Apa itu? Kartun, Bu. Komik. Iya, itu ada kartun tapi ada urutan gambarnya enggak, Cah? Ada kan? Kalau ada urutannya, tadi kata kuncinya berarti dia termasuk komik. Ya, diingat-ingatin. Soal ketiga. Nah, langkah selanjutnya setelah kita selesai menggambar. Yo. Warnai. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Apa jawabannya?
Warnai. Betul, mewarnai. Ada berapa langkah membuat gambar anak-anak? 3. Pertama apa? Menentukan tema, Ya, membuat menentukan sketsa. tema. Kedua, Buat sketsa. membuat sketsa. Ketiga, Mewarnai. sip, bagus. Sekarang kemuatan PPKN. Yuk, nomor 1 yang singkat-singkat. Memilih ketua RT dengan kesepakatan bersama merupakan contoh penerapan Pancasila yang sesuai dengan sila yang berbunyi titik 5 4 3 2 1 Timuk. Ya, benar ya. Ada kata kunci kesepakatan, berarti dari musyawarah ya, maka Ya. ya, sila keempat ya, yang D. Sip, bagus. Sila keempat lambangnya apa? Kepala banteng. Benar, kepala banteng. Kenapa yang dipilih kok kepalanya banteng bukan kepalanya sapi? Soalnya itu Banteng itu hewan apa? itu Hewan sosial. sosial. Jadi banteng hewan sosial, Bu. Oke. Nomor 2. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di masyarakat adalah 5 4 3 2 1. Timuk, apa jawabannya, Cak? Menghormati. Saling menghormati antar agama berarti apa yang disingkatnya? Depannya T. Toleransi. Toleransi. Pinter, tulisi tambahi ya. Toleransi. Sip. IPS. Sekarang yang IPS, kita yang singkat-singkat ya. Nomor 1. Nah, perhatikan. Batas wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh huruf X adalah titik. Samudra Hindia. Ya, betul jawabannya. Hindia. Samudra Hindia. Apa kunci? Ya. Samudra Hindia. Sekarang nomor 2. Yo, nomor 2. Nomor 2. Perhatikan nama-nama gunung yang ada di Indonesia. Ada Gunung Merapi, Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, Gunung Lawu. Yang berada di Pulau Sumatera. Nah, kamu coret yang kira-kira salah. Gunung Merapi itu ada di mana? Mbah Marijan, Mbah Marijan. Jawa ya. Kamu kalau pergi ke Yogyakarta itu kan lewat perbatasan toh antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman. Nah, di situ di sepanjang jalanmu yang ada jembatan, terus ada kali, ada sungai di bawahnya kan ada pasir-pasir toh itu toh, Cak. Penambangan pasir. Nah, itu hasil dari lahar dinginnya Gunung Merapi. Jadi, Gunung Merapi itu ada di Pulau Jawa. Sama halnya berarti yang ada angka satunya, angka Romawi satunya itu salah. Berarti A atau B salah C. Terus nek Gunung Lawu. Nah, jelas ini kalau kamu sering melihat nek nonton YouTube toh sing pengetahuan. Ojo mung dolanan tok ya, Cak. Pernah dengar, Bu? Nah, pernah dengar tuh Gunung Lawu tuh ada di Jawa juga. Jadi yang ada bilangan Romawi 1 dan 5 itu salah. C. Nomor 3 sekarang. Nah, kicepil ki pulau di Indonesia yang bagian utaranya berbatasan dengan Filipina. Oh, pulau apa? Sulawesi. Ya, pinter. Sulawesi ya. Yang berbatasan dengan Filipina itu Sulawesi. Kalau yang berbatasan dengan Papua Nugini? Papua. Kalau yang berbatasan langsung dengan Malaysia? Pulau apa? Kalimantan. Ya, Kalimantan. Pinter ya. Sambil mengingat-ingat bentuk peta Indonesia. Oh, bentuknya kayak gini, Bu. Oke. Sekarang ini Nomor 4 tahu. nomor 4, salah satu teluk yang terdapat di Pulau Sulawesi. Ini pulau apa, Cah? Kalimantan. Ini Kalimantan.
Sulawesi, Bu. Nah, ini Sulawesi yo, Kalimantan durung pindah dadi koyo ngene yo, Cah. Iki jenenge Sulawesi, Cah. Diiling-iling ini belum berubah, Cah. Ini Sulawesi ya. Di Pulau Sulawesi ada Teluk Tomini, ada Teluk Bone. Ya, di bukumu ada tuh. Sudah. Sekarang kita sudah ditulis semuanya, Anak? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. kita lanjutkan ya. Kita ke gambarnya mau meneh. Ya. Sekarang kita ke sini. Lu muncul apa ini di laptop Butika? Tunggu dulu ya, anak-anak. Sedang ada gangguan. Gracia Poli. Kamu lihat Olimpiade enggak, Cah? Olimpiade apa, Bu? Olimpiade itu Olimpiade Tokyo. Enggak. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Nonton, ya wes. Nonton, Bu. Oh, nonton, anak saya nonton, anak saya ora. Oke, sebentar ini nonton Butika mutong. Tunggu dulu ya. Sebentar. Aduh. Nah, kepencet. Kaget ya kamu ya, Butika aja kaget. Oke. Nah, tunggu dulu. Sekarang kita ke sini. Kita ke PPKN dulu atau ke IPS dulu? Kamu request kita IPS dulu. Oke ya. Oke, kita ke IPS dulu. Sudah munculkah di layar? Sudah. Ya, sudah ya. Hari ini kita akan belajar jalan-jalan. Kok belajar jalan-jalan? Belajar tentang kenampakan alam dan buatan di Indonesia ya. Jadi, anak-anak, kita di IPS dulu ya ini ya. Kenampakan alam dan buatan. Jadi, kenampakan tuh dibagi dua, Cah. Ono kenampakan alam sama kenampakan buatan. Namanya aja alam. Berarti langsung terbuat di alam, tidak ada bantuan manusia. Ini ciptaan Tuhan ya, kata kuncinya alam, alami. Oke ya. Jadi kalau kenampakan buatan ya berarti dibuat siapa? Dibuat manusia. Bisa jadi suatu saat nanti Mas Rai membuat jembatan antara Santangan dengan Gedung Batu. Wah, langsung dari lab school sampai rumah Butika bisa jadi ya. Jadi siapa tahu nanti. Kenampakan alam sendiri ada kenampakan perairan dan kenampakan daratan. Jadi alam maupun buatan ada yang berupa perairan, ada pula yang berupa daratan. Sebentar, kalau Butika jalan-jalan ke Samudra Hindia, wah ini robot ini ceritanya. Butika tuh bisa mengambang, melayang di Samudra Hindia. Samudra Hindia itu kenampakan alam jenis apa, Cak? Perairan apa daratan? Perairan ya. Perairan berarti terdiri dari ada air-airnya. Kalau daratan berarti tanah ya, ada daratan tanah. Misalkan Butika bisa mempunyai kekuatan untuk sekarang pergi ke Gunung Semeru. Nah, berarti Butika di kenampakan alam atau kenampakan buatan? Jawa. Kenampakan apa? Alam ya, karena itu ciptaan dari Tuhan ya. Kenampakan alam. Jadi tadi sudah Butika sampaikan kalau kenampakan alam itu ya hasil alam. Tidak ada bantuan dari manusia sedikit pun, ciptaan Tuhan. Jadi kenampakan alam ini sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Misalkan saja terjadinya kawah, kamu pernah jalan-jalan ke Dieng? Pernah di Dieng, pernah jalan ke kawah Sikidang? Tidak pernah sama sekali. Kalau punya rezeki, Butika aja kesananya sudah tua, Cak. Maksudnya belum sekamu. Aduh kok sudah tua? Maksudnya sudah besar, sudah dewasa ya. Nanti kamu ke sana kalau sudah besar ya. Itu di sana ada kawahnya. Kawah ini terbuat dari peristiwa alam, yaitu ledakan gunung atau ketika gunung itu meletus. Gitu, Cah. Gunung meletus. Nah, kenampakan alam di
wilayah perairan ada danau. Kalau danau itu ada danau buatan dan danau alami. Kalau danau yang alami, misalkan kamu lihat Danau Toba, ya, kemudian Telaga Warna itu yang ada di Dieng, sungai. Kalau sungai banjir kanal yang ada di dekat rumah Butika itu sungai buatan. Itu dulu dibuat ketika zaman penjajahan Belanda. Wah, wis zaman biyen ya. Kamu belum lahir, Butika juga belum lahir ya. Masih ada di sana. Lahir siapa, Bu? Apa? Yang sudah lahir siapa? Yang sudah lahir berarti yo mbah-mbah sing biyen melu penjajahan, Ram. Ya, mbah-mbah biyen, Ram ya. Nih, ada rawa pening. Pernah ke sana? Pernah ke rawa pening lewat? Pernah mesti. Pernah lihat. Pernah lihat kampung rawa. Nah, itu ada. lihat. Ayo kapan-kapan jalan-jalan ya. Nanti Butika lihatkan ya kampung rawa sebentar ya. Habis ini. Terus ada Palung. Kalau kamu pernah lihat di Sisi Terang itu loh, Cah. Sisi Terang pernah? Ya, udah tahu aku. Nah, Sisi Terang kan diajak tuh mendalami kedalaman berapa ratus meter di bawah. Nah, Palung Mariana itu adalah salah satu kenampakan alam. Terus ada terumbu karang, ada laut juga ya. Daratan, ada dataran rendah. Misalkan kita di Kota Semarang, daerah Sampangan, daerah Tugu Muda, daerah Simpang 5 itu termasuk wilayah dataran rendah. Tapi kalau kita mau pit-pitan apa sepedaan, jalan-jalan ke Gunung Pati, ke daerah Ungaran itu berarti masuk ke dataran tinggi ya. Kemudian ada pegunungan, ada gunung, ada sungai, maksudnya sungai di sini yang tepi sungainya ya. Kalau sungai yang ada airnya berarti yaitu perairan. Kalau yang tepinya berarti daratan. Terus ada juga bukit dan ada juga lembah. Ya, Cah. Nah, ini kenampakan buatan merupakan kenampakan yang terbentuk akibat perbuatan dari manusia. Sangat jelas ya. Kenampakan buatan, contohnya sekolah kalian ini di lab school. Lab school itu termasuk kenampakan buatan karena dibuat oleh manusia. Kemudian ini contohnya kalau perairan ada waduk. Kamu pernah pergi ke Gua Kreo enggak, Cak? Ada. Nah, di Gua Kreo itu kan ada waduknya tuh anak-anak. Nah, waduk Jati Barang itu namanya. Itu merupakan contoh waduk buatan karena dulu tuh tidak seperti itu, Cak. Kemudian karena untuk mengurangi banjir di dataran rendahnya Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang akhirnya membuat waduk. Tujuannya untuk apa? Menampung air yang turun biar tidak langsung ke daerah wilayah rendah di Kota Semarang. Ada got. Apa, Nang? Ada got. Ada got? Ada toh got? Gote sekarang kan ditutupi toh, itu kalau di jalan raya kan ada beton-beton toh. Kamu pernah lihat enggak kalau pas pembangunan jalan gitu? Pernah. Nah, ada kayak beton-beton besar kan, itu fungsi got-got di Kota Semarang. Tujuannya apa? Mengurangi dampak banjir. Nah, ini sekarang wilayah daratan, ada pemukiman, kebun binatang, pelabuhan. Pernah pergi ke pelabuhan enggak? Nah, Nah, ini pelabuhan ya, ada. Pelabuhan apa di Kota Semarang namanya? Tanjung Mas, Bu. Tanjung Mas, betul ya. Terus ada jalan raya. Nah, ini wilayah peta mana anak-anak? Kalau nggak tahu kamu kejam dengan Butika. Indonesia. Ya, ini Indonesia ya. Wilayah Indonesia tercinta gitu. Nah, yang Butika lingkari ini pulau apa ini? Sumatera. Pinter, ini jenenge Pulau Sumatera. Di sini terkenal dengan gajah. Ya. Terus kalau yang ini pulau mana? Sulawesi. Sulawesi. Ini. Iki Kalimantan. ya, Pulau Kalimantan, guys. Iki Kalimantan yang kene akeh orang utan ya. Kemudian ini Kalimantan ya. Ini Sulawesi. ya, beda kan ya. Nek hurufnya kayak huruf K, ini kan kayak huruf K iki. Kaki berarti Sulawesi. Kalau yang seperti ini Kalimantan ya. Kemudian ini Sulawesi. Sulawesi itu hewan yang terkenalnya itu anoa, anak-anak. Jadi seperti sapi dan kerbau, tapi namanya di sana itu anoa.
Binatangnya bentuknya seperti itu. Anu. Nah, ini pulau mana dan pulau mana? Papua. Papua dan Papua. Maluku ya. Ini Papua, yang ini Maluku ya anak-anak ya. Maluku, ini Maluku tuh sebelah sini, yang ini Papua. Kemudian nah ini yang kita tinggali nih Cah. Ini pulau Jawa. Si pulau Jawa. Butika tanya. Sekarang kita ada di Jawa mana? Tengah yang warnanya mana? Sebelahnya kuning, apa hijau muda, apa hijau tua, apa hijau lumut? Yang sebelahnya kuning, Bu. Hijau muda. Ya betul, hijau muda ya. Ini ya. Terus marah, Bu, soalnya atas yang Ini ya, ini namanya Jawa Tengah. Siapa gubernur Jawa Tengah? Pak Ganjar. Pak Ganjar. Ganjar Pranowo ya. Sukanya naik sepeda ya Pak Ganjar ya. Kamu kapan-kapan kalau ketemu dikasih sepeda mungkin nanti. Dikasih sepeda. Nah ini pulau mana ini, Cak? Nusa Tenggara sama pulau mana ini? Bali ya. Jadi ini Bali. Dan yang ini Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Timur, ada Nusa Tenggara Barat ya. NTT, NTB. Sip. Nah, sekarang. Nah, kita ke pulau mana ini tadi? Sumatera ya. Di Sumatera ada beberapa kenampakan alam dan buatan. Nah, kita jalan-jalan ya, anak-anak. Ini namanya Taman Nasional Gunung Leuser, ini di Sumatera, ya. Kemudian ada juga ini danau yang terkenal di Sumatera. Danau apa? Danau Toba. Ya, betul. Di tengah-tengahnya ada pulau apa? Samosir. Samosir ya. Pulau Samosir ada ceritanya ya, legendanya Danau Toba. Terus ini, kamu suka makan pempek apa tuh, Cah? Pempek. Palembang. Pempek Palembang ya. Ini namanya Sungai Musi. Jadi kenapa kok yang di pinggir jalan dekat Swiss itu ada pempek Musi? Nah, Musi itu di daerah Palembang. Palembang tuh Sumatera Selatan. Nah, ini ada di mana nih? jam. Ya, Jam Gadang ya. Ini monumen Jam Gadang. Ini ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat ibu kotanya mana, anak-anak? Padang. Padang. Ya. Saya makan nasi Sumatera Barat ini. Nasi apa berarti? Nasi Padang. Nasi Padang. Oke, sekarang ini di mana? Pulau mana ini? Kalimantan. Ini Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan banyak sekali kenampakan alam dan buatan yang indah-indah. Ini namanya Gua Losan, Cak. Api yo, Cak. Kita kapan-kapan kalau ada rezeki bisa pergi nih ke Kalimantan ya. Ini namanya Bukit Bingkiran. Ini ada campur tangan manusianya yang membuat. Ini bagus sekali nih. Ini namanya Danau Labuan Cermin. Kamu kalau berenang di sini sangat terlihat nyata ini ya dalamnya ya, Cak. Kalau yang ini ada liang lampu langit sejenis air terjun yang bertrap-trap, ada trap-trapannya. Dan yang ini ada pantai. Wah, pantai Melawai. Ini kita jalan-jalan ke Kalimantan. Sekarang kita pergi kemana ini? Sulawesi. Di Sulawesi ada Danau Tempe. Nah, kamu kalau makan danau ini kalau di Sulawesi ini ya, namanya Danau Tempe. Ini Gunung Soputan namanya. Nah, ini apa, Jan? Ini masjid. Nah, ini namanya Masjid 99. Ini buatan manusia ya. Ini kenampakan buatan. Nah, ini yang salah satu yang terkenal di Sulawesi. Namanya Taman Laut Bunaken ya. Jadi di sini bisa menyelam. Kamu kalau bisa berenang, bisa menyelam, wah cocok pergi ke sini nih anak-anak. Melihat pemandangan bawah laut yang sangat beautiful. Wah, beautiful pokoknya. Terus ini ada di Makassar, ada Pantai Losari. Jalan-jalan ke Indonesia. Nah, sekarang di mana ini?
Papua. Bagian mana tadi? Maluku. Maluku ya, Papua dan Maluku yang sebelah sini. Ada ini Cah, Benteng Amsterdam. Ini dulu dibuat pada masa penjajahan. Amsterdam ini berarti negara ndi, Cah? Ketika Apa Mas Daniel? itu kok bentengnya tuh Bu, kayak kecil, Bu. Ya, iki kan nggak apa namanya ngambil gambarnya dari atas jadi kita sak kutrit padahal ini besar ya. Ini dulu buatan ketika masa penjajahan Belanda. Namanya Benteng Amsterdam. Nah, ini lembah Cah. Jenenge Lembah Baliem. Ini ada di pedalaman Papua sana. Dan yang ini Pantai Ora. Ini di Ambon. Ambon tuh di Maluku, ya anak-anak. Nih, salah satu gunung yang satu-satunya gunung di Indonesia yang ada salju abadinya, anak-anak. Ini namanya Puncak Jayawijaya. Ya. Tapi sayang sekali sekarang Puncak Jayawijaya ini karena pemanasan global, saljunya sudah banyak yang mencair, Cak. Kalau ini yang terkenal nih, pasti tahu ini. Pantai Raja Ampat. Mana ini? Pantai Raja Ampat. Ya betul, Raja Ampat ya. Kalau ke sini mahal ini sepertinya Cak. Gambarnya apik men ngono ya. Nah, ini di mana ini? Wah, Jawa. Nah, ini mana ini? Siapa yang tahu ini di mana ini? Danau ini, Cak. No. Danau Ranukumbolo ini di Jawa Timur. Nah, kamu wow, ternyata Jawa Timur punya pemandangan seindah ini ya. Nah, ini di mana? Pernah ke sini enggak ini? Ini di Yogyakarta. Ini dekat dengan Prambanan. Ini namanya Candi Ratu Boko, Cak. Nah, kamu kalau ke sini harus bawa minum yang banyak karena jalannya jauh, Cak. Tenan. Naik mobil aku. Oh, nggak bisa jalan kok ini tuh naik-naik ke puncak gunung. Naik nggak bisa ngetril nanti ya. Ini, nah ini gunung yang terkenal sama Mbah Marijan, berarti gunung apa, Cak? Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi ini terlihat membelah tuh anak-anak. Ini terjadi karena apa? Karena adanya letusan ya. Ketika pluk, batuk, ketika Merapi batuk, jadinya kayak gini. Kalau kamu batuk nggak mungkin terbelah ya. Ini khusus batuknya Merapi ini ya. Gunung Merapi. Nah ini tahu ini pasti. Koco, Bu. Mairo Koco, Bu. Ya, pernah ke sana deh. Enggak. Enggak pernah yang belum pernah besok kalau udah nggak PPKM jalan-jalan ke sana ya. Ini Mairo Koco ini anak-anak ya. Di Mairo Koco dan ini di Kawah Putih Jawa Barat ya. Di Mairo Koco ya, Cah. Kamu kalau mau ke mengunjungi 34 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah hanya dalam waktu 1 hari, kamu bisa pergi ke Mairo Koco ya. Di sini kamu bisa sehari langsung bisa sampai ke Magelang, Klaten, Boyolali, terus sampai ke Banyumas dan kawan-kawan tuh kalau pergi ke Mairo Koco. Sekarang di Mairo Koco pun ada wisata yang itu negara-negara seperti Turki, Jepang. Nah, ya ada di sana. Kamu kapan-kapan kalau sudah nggak PPKM jalan-jalan ke sana ya. Ini pulau mana anak-anak? Bali, Bali dan Nusa Tenggara. Ya, Bali dan Nusa Tenggara ya. Di Bali ada Gunung Batur. Ada juga ini namanya Bedugul ya Nana ya. Ini namanya Bedugul ini Cah. Nah ini bagus kan, ini namanya Pantai Pink. Nah ini apa ini? Pulau Komodo. Nah, Komodo ada di Pulau Komodo. Ini satu-satunya hewan purba yang masih hidup sampai sekarang Cah. Dia tidak malas mencari makan, makanya dia tidak punah ini ya. Dia semangat 45 ini anak-anak nih. Dia satu-satunya hewan purba nih yang masih hidup di Indonesia. Namanya Pak Komodo. Di Pak Komodo, Cak. Oke, itu tadi tentang kenampakan alam. Jadi ada kenampakan apa dan apa, Cak?
Alam dan buatan. Alam dan buatan dan buatan. penampakan alam. Bu Tika pergi ke Gunung Ungaran. Berarti kenampakan apa? Alam. Penampakan alam. Oke, sip. Alam. Sekarang tadi sudah belajar kenampakan alam, IPS masih ada lagi. Kita akan belajar keanekaragaman flora dan fauna. Terus nanti ada tipe-tipenya. Flora ini berarti apa nih flora? Tumbuhan. Kalau fauna Hewan. hewan ya. Kamu jadi kalau besok punya anak jangan sembarangan, wah namanya bagus ya, fauna. Ternyata artinya apa itu? Hewan. Ya, jadi kalau bikin nama harus hati-hati ya. Hei fauna, keren tuh namanya bagus ya. Ternyata kok hewan malah medeni ya. Terus nih Bu Tika punya lucu, misalkan ada namanya Aurelia Aurita. Bagus kan? Itu artinya apa, Jal? Apa? Ubur-ubur. Jadi kamu kalau besok waktu memberi nama anak itu harus dilihat-lihat dengan betul ya. Jangan sembarangan. Wah, apik jenenge Aurelia Aurita. Jebule ubur-ubur. Malah kok lucu. Buru-bur mah dipanggilnya ubur-ubur. Oke, lanjut dulu ya. Belum istirahat. Nanti istirahatnya setelah IPS selesai ya. Ya, sabar dulu guys. Kita ke keragaman flora dan fauna. Nah, keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kita masih di Indonesia kita. Indonesia kita tuh kaya raya loh, Cak. Kamu tuh harus yakin itu. Banyak sekali kenampakan alam dan buatan yang indah-indah. Terus hewan-hewannya juga bagus-bagus, tumbuh-tumbuhannya bagus-bagus ya. Terus kaya-kaya itu, sangat beraneka ragam hewan-hewannya. Dan juga tumbuhannya. Tara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kok bisa toh Bu di flora dan fauna di Indonesia tuh sangat beragam tuh, ada beberapa faktor. Yang pertama karena faktor abiotik. Abiotik itu artinya tidak hidup. Kalau biotik itu hidup ya. Karena apa? Karena di Indonesia itu ada iklim apa Indonesia, Cah? Kemarin kita belajar adanya hujan sama kemarau, ya iklim tropis ya. Hanya ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Ya, ada iklim, ada kekayaan tanah juga dan juga air. Kalau biotik ada faktor manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ya. Kemudian perhatikan, nah ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bu Tika beri sedikit-sedikit, nanti kamu baca yang lebih lagi di rumah. Ya, ada 2 jenis, Cah, kalau flora. Pertama itu jenis yang Indo-Malayan. Malayan berarti Melayu. Melayu itu duduk lari loh ya. Tapi ada suku bangsa kita itu suku bangsa Melayu, bukan Melayu. Melayu. Di sini ada Indonesia Indo-Malayan ya. Meliputi kawasan Indonesia yang bagian barat, Cah. Ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, itu masuknya Indo-Malayan. Ke Asia-Asiaan, nah itu Indo-Malayan. Kalau yang Indo-Australian berarti Indonesia campuran sama Australia nih. Kui ke timur-timuran, Cah. Mulai saka Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Terus jenis-jenisnya beda. Kamu pasti pernah jalan-jalan kan? Ya mestilah pernah. Pernah pergi ke daerah BSB. Nah, ini yang gampang ki. BSB, ngerti BSB, Cak? Belum. Ya, tumbuh-tumbuhan yang meleot-meleot itu tahu? Meleot. Kok meleot itu? Nah, itu adalah pohon-pohon karet. Yaitu sejenis kayak meranti-merantian, jati, dan kawan-kawannya yang berkambium seperti itu. Itu punyanya Indo-Malayan, anak-anak, jenis flora di Indonesia bagian barat. Ya, terus kamu pernah lihat rotan? Seringnya kan ada toh, tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, Bu Tika tanya, pernah lihat rotan enggak? Nah, ya oke. Terus terdapat hutan kayu putih. Kemudian jenis tumbuhan matoanya sedikit.
kalau kamu ke lab school, masuk dari pintu satpam itu ada pohon sebelah kirimu, itu ada pohon matoa tuh di situ. Depannya kantin TK. Ya, kamu sambil mengingat-ingat aku dulu 2 tahun yang lalu kalau di sekolah pas pergi ke kantin TK, oh iya ada tanaman itu di situ ya. Di situ ada namanya tumbuhan tanaman matoa. Ya. Terus jumlah anggreknya sedikit, tapi terdapat berbagai jenis nangka. Tahu tumbuhan nangka enggak? Tahu. Nah, itu banyak ya di Jawa itu banyak. Nah, di Indonesia, di Indomalayan itu tidak banyak tumbuhan sagu. Tetapi kalau yang di Indo-Australian itu banyak sekali sagu. Makanya di wilayah Papua sana makanan pokoknya adalah sagu. Ya. Kalau kamu pernah makan itu papeda, pernah makan papeda yang lengket-lengket itu, nah itu terbuat dari Enggak. pernah. Nah, nanti bisa lihat ya, papeda, sagu itu terbuat dari sagu yang lengket-lengket itu bentuknya ya anak-anak ya. Nah ini gambarnya pohon sagu seperti ini. Orang-orang di Papua sana karena makanan pokoknya sagu, karena di Papua sana banyak sekali pohon sagu, oleh sebab itu makanan pokoknya sagu iki cah. Lah nek ning gone Jawa makanan pokokmu apa? Nasi ya, padi ya, dari padi karena di Jawa banyak sekali tanaman padi, jagung. Ya, di Madura itu jagung tuh banyak. Kalau di sebelah timur Indonesia itu banyaknya sagu. Makanya wong sana makanan pokoknya sagu. Nah, ini apa ini? Anggrek. Ya, bunga anggrek. Nah, ini adalah jenis pohon meranti ya. Hampir mirip seperti pohon karet yang melengkung-melengkung di daerah BSD sana. Nah, iki cah, iki sing jenenge rotan cah ya. Ini pohonnya tuh kayak gini. Pohon rotan. Iki bentuknya kayak gini anak-anak. Gitu ya. Nah, sekarang persebaran hewan di Indonesia. Nah, ini kita ke kebun binatang sekarang ya. Fauna, cah. Fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, pembaginya ada garis Weber dan garis Wallace. Kalau kamu gampangnya garis Weber sampai garis Wallace ya ora apa-apa ya. Garis Weber, ini garis Wallace ini ya, Cah ya. Wallace ini ya, Cah. Kalau garis Wallace memisahkan fauna bagian barat ya. Jadi kalau kamu begini melihat kirimu itu barat dan ini wilayah tengah. Jadi barat sama tengah dipisahkan oleh garis Wallace atau Wallace line. Tapi kalau garis Weber itu memisahkan fauna bagian timur dan fauna bagian tengah. Dari gambar sini kamu bisa lihat, oh nih Indonesia ke timur-timuran itu hewan-hewannya mau seperti di Australia, Bu. Ono walabi, ini sejenis apa kalau di Australia? Yang ada kantongnya. Kanguru ya, ada kanguru, ada kuskus, cendrawasih, kakak tua. Ini contoh fauna yang ada di timur. Kalau di tengah ada babi rusa. Nah, ini ada anoa ya. Ini ciri khasnya di Sulawesi itu binatang ini anoa. Fauna. Burung maleo. Terus yang terkenal ya komodo ya. Komodo ini adalah contoh fauna tipe tengah. Ya, kalau nama lainnya tipe tengah, tipe peralihan. Kalau ini tipe timur itu Australis, tengah peralihan. Kalau barat itu Asiatis. Ada orang utan, ada banteng, harimau Jawa, badak, gajah, harimau Sumatera, beruang madu, hewan-hewan yang biasanya yang besar-besar ya. Itu ada di tipe fauna Asiatis ya. Ingat, barat Asiatis, tengah peralihan, timur Australis. Pemisah antara timur dan tengah itu Weber. Ya, pemisah antara barat dan tengah itu Wallace. Ya, sampai sini paham anak-anak? Paham. Ya, Butika lanjutkan. Nanti Butika ajak ketemuan sama si Otan ya. Pernah lihat si Otan? Sering. Fauna di Indonesia.
terbagi 3, Cah. Tadi seperti yang Butika sebutkan, ada tipe Asiatis, ada tipe peralihan, dan ada tipe Australis. Kalau Butika tadi menyebutkan gajah, berarti tipe mana? Asiatis. Asiatis, pinter. Kalau Butika mau ke Komodo, Kalian. peralihan. Kalau kanguru, Tipe Australia. Australis. ya, beda-beda ya anak-anak ya. Tipe Asiatis biasanya mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Jenis-jenis mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, banteng, dan kawan-kawannya, orang-utan. Kalau jenis reptil ada ular, kadal, tokek, buaya, dan kawan-kawannya juga. Kalau jenis burung-burung itu ada burung hantu, burung elang, burung merak, gagak, dan yang lain, serta berbagai macam unggas. Sedangkan ikan tawar itu seperti pesut itu banyak ditemui di tipe Asiatis. Nanti Butika carikan gambar ikan pesut ini kok piye to, Bu? Nah, terus ini tipe peralihan. Kalau peralihan berarti yang ada di tengah. Ada Sulawesi, Timor, Maluku, Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil. Ya, yang paling terkenal tipe peralihan itu mamalianya ada babi rusa, bukan babi dan rusa loh ya, tapi hewan babi rusa. Terus anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, dan lain-lain. Kemudian jenis reptil apa, Daniel? Ikan duyung itu dugong, Bu. Ya, sering disebutnya dugong ya. Tapi jangan buat bercandaan loh ya, itu beneran ikan duyung. Nama lainnya biasanya di daerah-daerah penyebutannya dia menyebutkan ikan dugong ya. Terus kamu jangan membayangkan ikan duyung itu kayak yang di film-film ya. Yang atasnya manusia, bawahnya ikan, bukan ya. Kamu tahu ikan duyung kan? Tahu. Tahu. Oke, nanti kita lihat bersama-sama. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Kalau tipe peralihan jelas ya, komodo itu jadi ciri khas di tipe peralihan. Kalau burung ada kakak tua, nuri, dan kawan-kawan. Biasanya tuh campur-campur, Cah. Kalau tipe Australis, nah ini meliputi Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Di wilayah Australis, di wilayah timur tidak ditemukan kera. Di sini banyak kanguru, walabi, landak irian, kuskus. Itu terkenal di tipe Australis. Reptilnya hampir sama seperti di Asia, peralihan maupun Australis itu sejenis. Jenis burungnya yang terkenal jelas cendrawasih. Itu kalau pas dia nari itu anak-anak, wow, cantiknya luar biasa ya burung cendrawasih ini. Terus kalau di sana jenis ikan tawarnya itu relatif sedikit ya. Itulah beberapa hal tentang jenis flora dan fauna. Butika tunjukkan apa tadi ya? Ikan duyung ya? Ya. Ikan duyung ya. Nih sebentar, ikan duyung. Ini belum Butika share screen. Ikan duyung. Nah, ini gambar ikan duyung, Cah. Bukan yang ini ya, ini palsu ya. Yang seperti ini nih. Kalau kamu pergi ke Dufan, itu kan ada SeaWorld toh. Nah, itu bisa kapan-kapan tuh. Tapi sekarang dibuka apa enggak ya? Tutup paling ya. Dulu Butika ke sana waktu piknik SMP. Waduh, wis tua ya. Itu tahun 2007, Cah. Kamu udah lahir belum 2007? Belum ya Allah, tua sekali Butika, ya Allah. Masih di perut. Masih di perut, paling kamu belum, itu kamu lahir paling tahun 2011, 2010 kan? Iya. Ya. Nah, Butika itu sudah sampai sana, itu sudah tuwir sekarang ya. Oke, terus tadi yang belum pernah melihat Kawasi Kidang ya. Ini di daerah Dieng, Cah. Nih, kapan-kapan toh? Aku pernah ke situ, Bu. Nah, nih di Kawasi Kidang. Kalau pernah bagus nih ya. Di sini toh anak-anak, kalau kamu bawa telur mentah, ya toh,
bawa telur mentah, terus mbok cemplungke, lah mbok masukke ning gone air kawah itu toh panas toh, nanti jadi telur mateng, Cah. Emang bisa diambil lagi? Bisa, tapi yang kan ada lubang kecil-kecil, lah itu di situ jangan mbok masukin lubang besar nanti hilang malahan ya. Kamunya nanti ikut hilang nanti itu nih di kawah Sigidang, Cah. Nah, kapan-kapan kita jalan-jalan ya kapan ya Bu ya, masih PPKM. Jelas nih kamu harus pergi ke sini kalau sudah tidak ada corona ya. Nih ya, minimal kamu pergi ke sini aja ya Cah ya, bisa biar tahu tuh 34 kabupaten kota di Jawa Tengah dalam 1 hari. Tuh jalan-jalan nih di Mairokocho ya. Sekarang masuknya berapa? Kamu pasti kalau ke kampung laut pernah ke kampung laut? Pernah banget. Nah, kalau ke kampung laut pernah lah, itu tetangganya kampung laut Cah Mairokocho Cah. Itu tetangganya Cah, tetangganya antara Mairokocho itu antara PRPP sama kampung laut itu. Ini di sini jangan lihat mbaknya ya, lihat pemandangannya ya. Kamu lihat, ini tetanggaku Bu. Jangan-jangan tetanggamu nanti. Tidak ya. Oke deh. Sebelum kita mulai, kita istirahat dulu ya anak-anak ya. Karena masih PPKM. PPKM gantian. Astagfirullah. PPKN maksud Butika ya. Malah jadi PPKM. PPKM. Oke deh. Istirahat dulu. Nanti kita lanjut ke PPKM. Dan ketika sebelum mulai pelajaran PPKM, PPKN, Butika tunjukkan video si Otan. Nah, video Makan siangnya terakhir, Bu. makan siangnya nanti terakhir. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu nanti ya. Makasih, Bu. Oke.